Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, serta anak-anakku yang kukasihi. Selamat jumpa lagi kita dalam permenungan hari ini, di mana kita diajak untuk melihat gambaran bagaimana Yesus bersama murid-muridnya yang sementara berjalan dari Kaisarea Filipi. Dan tiba-tiba dalam perjalanan itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, apa yang dikatakan banyak orang tentang putra manusia? Berarti murid-murid diajak untuk coba mendengarkan apa yang orang lain katakan tentang putra manusia. Dan mereka mengungkapkan banyak hal. Oh, dia adalah seorang nabi, dia Elia, Musa yang baru, Yohanes Pembaptis yang hidup, dan seterusnya. Nah, macam-macam gambaran-gambaran tentang tokoh-tokoh hebat di zaman dahulu. Mau mengatakan, menegaskan tentang itu, seperti itu. Tapi Yesus kemudian lebih fokus lagi dan lebih khusus lagi menanyakan kepada murid-muridnya. Menurut kamu, siapakah putra manusia itu? Dan lantas, dalam kediaman mereka sesaat ditanya, karena mereka diajak untuk secara pribadi, siapakah putra manusia itu? Lantas Petrus menjawab mewakili para murid, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Jawaban Petrus bukan hanya sekedar jawaban, tetapi juga mengandung pengakuan. Dan pengakuan itu didasarkan atas karunia Roh Allah yang hidup menyertai Petrus untuk mengungkapkan akan keyakinan ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini pengakuan iman, pengakuan yang sungguh luar biasa. Bukan pengakuan sembarangan. Nah, atas pengakuan ini maka Yesus menegaskan, bukan manusia yang mengatakan, tetapi Roh Allah yang mengatakan kepadamu. Atas dasar pengakuan ini, maka Yesus melanjutkan lagi, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan kerajaan maut tidak akan berkuasa. Di atas pengakuan iman, di atas batu karang pengakuan ini, kudirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan berkuasa atasnya. Ini luar biasa. Apa artinya bagi kita ini? Kita sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya, sebagai orang-orang Katolik yang kita secara khusus mengenal Tuhan Yesus Kristus ini. Kita juga telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Nah, marilah kita diajak untuk merenungkan ini. Apakah kita sungguh sudah mengenalnya? Kalau sudah mengenalnya, apakah kita sungguh mengakuinya? Loh, apa ini beda? Iya dong, beda. Kita mengenalnya, lantas bagaimana kita mengakuinya? Dan kalau kita sudah mengakuinya, berarti kita juga mau menjalankannya. Pertama dalam pengenalan Dia. Sejauh manakah kita mengenal Tuhan kita ini? Sejauh manakah kita mengenal iman kita kepada Yesus Kristus di dalam gereja Katolik ini? Kita diajarkan dengan banyak hal seturut ajaran gereja Katolik yang mempunyai kekayaan berlimpah melalui tradisi, melalui pengajaran para rasul, pengajaran Bapak Gereja, melalui kitab suci, untuk mengenal kekayaan gereja, mengenal Allah di dalam gereja kita. Nah, dengan kita mulai dibantu dengan sarana-sarana pengenalan itu, bagaimana kita mengakui Dia? Apakah kita mengakui Dia sungguh sebagai Tuhan dan Allah kita? Kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Allah kita, tentunya kita juga tetap hidup bersumber pada itu. Kita tidak mencari-cari di luar, kita tidak jajan di luar,
tetapi kita bertumpu, bersumber pada keyakinan iman kita. Saat ini banyak sekali kalau kita nonton di YouTube dengan berbagai macam pertanyaan, gugatan orang tentang ajaran kita, tentang bahkan hakikat Allah sendiri, tentang Trinitas. Kalau kita tidak bertumpu pada ajaran kebenaran yang kita yakini, kadang-kadang kita juga dibelokkan, bahkan disalah-salahkan, bahkan lebih jauh lagi dikritik, dicela. Lantas apakah kita kemudian mengatakan salah? Ataukah kita malah tergoncang iman kita dan mulai membenarkan mereka karena kita tidak punya argumen? Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dan banyak hal yang bisa kita bantah karena mereka tidak mendasarkan pada kebenaran yang sejati. Apa yang kebenaran sejati yang diajarkan kepada kita? Ya tadi, sumber-sumber pada kitab suci, ajaran tradisi gereja, dan bapak-bapak gereja kita telah menegaskan itu semua. Dan menegaskan itu semua karena sumbernya jelas. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, dan sumber itu tidak terbantahkan karena asli. Gak ada sumber-sumber karang-karangan. Nah, oleh karena itu maka pengakuan kita kepada Dia di atas batu karang ini, yang dimana Yesus menegaskan bahwa dengan pengakuan iman, maka di atas batu karang ini akan kudirikan gereja, maka kita tidak digoyahkan tentang hal-hal yang lain-lain. Karena sudah tertanam itu sejak pengakuan Petrus itu. Dan itulah kebenaran yang sejati. Maka bagaimana kita mau bertumpu atas ajaran ini, di atas batu karang ini? Berarti iman ini, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan kita kembangkan, ia adalah kebenaran yang mengajak setiap orang untuk berbuat kebaikan. Maka kita tunjukkan kebaikan itu. Tunjukkan kebaikan tidak harus kita mengatakan saya ini orang Katolik. Tetapi hal yang paling utama adalah kita menunjukkan iman kita sebagai orang Katolik. Tidak harus mengatakan saya Katolik, tetapi tunjukkan apa yang menjadi kekhasan orang Katolik, yaitu buat kebaikan. Hidup berkualitas. Dengan kebaikan menjadikan bertumbuh subur untuk mewartakan dan merasul di mana-mana. Ada tokoh-tokoh Katolik kita yang berperan di politik, ada yang berperan di dunia medis, ada yang berperan di dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya, ada juga yang berperan di dalam gereja secara khusus dipanggil. Jalankan itu semua dengan kualitas hidup. Hidup berbuat baik. Karena kita bersumber kepada ajaran kita yang benar itu. Tuhan mengajarkan kita berbuat baik. Tuhan mengajarkan kita mengaku akan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kita berbuat yang baik. Kebaikan itu tidak akan pernah membuat kita bisa menurut orang lain. Maka dimanapun kita bekerja, hendaklah bekerja yang jujur, bekerja yang benar, adil. Ciptakanlah kehidupan kita di mana-mana itu menjadi dunia, menjadi lebih enak dan lebih nyaman untuk ditinggali semua orang. Dan kita bisa diterima oleh banyak orang, bukan karena perbedaan-perbedaan kita, tetapi karena kita hidup berkualitas. Berkualitas dengan kebaikan. Dan orang akan menerima itu. Itulah yang menjadi fondasi kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Artinya, bahwa kita bersumber pada pengakuan iman, maka kita bersumber pada kehidupan yang benar, kita melakukan kebaikan dan kebenaran, maka kunci kerajaan surga ada pada kita yang kita bisa buka. Dan kita menghantar banyak orang
untuk menerima rahmat dan berkat. Itulah tugas kita. Kita sudah menerima berkat, tinggal sekarang bagaimana kita membangun hidup kita untuk membawa berkat itu kepada siapapun dan mengajak setiap orang, ayo ikuti Tuhan yang benar dan kita masuk ke dalam kebahagiaan bersama Allah di surga. Oleh karena itu, jadilah sebagai pengikut Kristus yang setia, kita mengakui Dia di dalam kehidupan kita dengan kebaikan kita, dengan apapun yang kita imani. Tetapi ketika orang mulai menggoyahkan ajaran kita, kita tidak tergoyahkan. Karena apa yang kita terima itu adalah kebenaran. Bahkan kita mengajak orang untuk lihatlah kebenaran itu dengan baik. Kita nggak usah menjelek-jelekan orang lain, tetapi kita tunjukkan apa yang baik. Kita tunjukkan kualitas-kualitas kebaikan sebagaimana yang diajarkan Tuhan itu. Dan marilah kita selalu juga bergandengan tangan dengan teman-teman kita supaya saling menguatkan, supaya tidak ragu-ragu berbuat baik. Semoga berkat Allah selalu menyertai kita dan membuat kita semakin kuat dan tegar untuk menghadapi semua godaan-godaan, dan kita tetap yakin di atas batu karang ini Tuhan mendirikan gerejanya, maka kita sebagai fondasi, sebagai gereja yang hidup di tengah dunia ini, kitalah yang menjadi pewarta. Kitalah yang terus bertumbuh dan berkembang, menyebar kemana-mana, menjadi gereja yang hidup dimanapun kita berada. Semoga demikian, berkah dalam.